together stronger. So, what kind of topic today? Any kind of topic. Yeah. I could take anything. So actually today we don't have any topic. We just doing some podcast with Mr. Rom because I really miss him. I really do meet Mr. Rom in our campus, especially at our faculty. Maybe you can tell us about your story when you goes to Australia. Just tell me in Indonesia. Sorry ya teman-teman ya. Kita sekarang langsung pindah ke bahasa Indonesia saja. We need to switch our language. Oke. Gimana Pak? Oke. Mau apa? Kalau cerita tentang Australia mungkin orang sudah apa ya? Kalau saya bilang, alah, mek ngono-ngono tok ae gitu kan. Iya. Tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan menarik karena yang saya lakukan kemarin sebetulnya ya formal research. Setelah dapat grant dari Kementerian Agama, kita ajukan surat untuk izin ke luar negeri, berproses di sana sedikit, sedikit, cari responden, observasi lapangan, ketemu dengan beberapa profesor gitu. Udah gitu aja, nggak ada yang menarik gitu loh. Yeah, maybe for you it's not interesting, but for us, yeah, going to Australia is very interesting. Untuk kita itu sangat menarik, Pak. Nggak boleh pakai bahasa Inggris sama Pak Rom nanti. Saya sudah cukup dibantai berapa jam. Oke, ya kan itu menurut Pak Rum ya kayak itu hal yang biasa. Tapi untuk kita itu kan hal yang luar biasa Pak untuk bisa keluar negeri gitu kan. Seperti yang Pak Rum bilang bahwasanya ya nggak harus cari lingkungan belajar di sini-sini aja. Apalagi kita bisa itu hal yang menarik kemarin sebetulnya ketika kita turun lapangan, kita kan sedang observasi dan investigasi terkait tata kelola community based tourism in Australia, invested Australia. Based tourism in Australia. Okay. In Perth, Perth, community based tourism. Oh, it's like we call it Port Darwis. Something like that, Yeah. but it's wider in Australia. Oh, okay. Kasus kita ngambil di Araluen Botanical Park. Ini dikelola oleh komunitas, oleh foundation, oleh yayasan. Yang mana yayasan ini ada satu festival besar yang mungkin nanti bisa di browsing ya. Tulip Festival sangat luar biasa, sangat asik banget. Tulip Festival dan itu peak seasonnya dia, cari makannya, cari untungnya setahun penuh ya dari Tulip Festival itu. Setelah Tulip Festival lewat itu ada namanya Rose and Camellia Festival. Ini nggak populer tapi asik. Seluruh tamannya itu rose itu apa ya bahasa Indonesianya? Mawar. Mawarnya itu berbagai macam warna dan aroma itu cantik pakai banget, romantis banget. Itu di universitas mana itu Pak? Tidak di bawah universitas, cuman ini di bawah foundation atau yayasan, gitu ya? kelompok masyarakat yang mengelola itu. Tapi kemarin yang menarik adalah kalau kita nggak di bawah perjanjian dengan Kartini, mungkin kita nggak bisa akses ke sana untuk interview dan observasi. Ke komunitasnya. Officially. Kalau inofficial atau tidak resmi ya kita bisa lakukan anytime gitu kan, bayar uang masuknya per orang kalau nggak salah dirupiahkan Pak berapa? $14, 140.000 per orang. Itu dolar Australia ya Pak ya? Dolar Australia. Iya, itu termasuk ya lumayan lah ya Pak ya kalau di Australia. Lumayan. Nah, satu hal lagi yang ingin aku ceritakan adalah untuk world class tourism ada satu statement yang menarik dari siapa, Prof. Sapa, aku lupa yang di sana, atau salah satu praktisi community based tourism di sana menyebutkan bahwa tolak ukur level pariwisata itu bisa diukur dari kesiapan dari toiletnya.
semakin bagus dan bersih toiletnya berarti semakin tinggi level laser atau Iya, kelasnya entertain semakin tourism tinggi ya. makin tinggi. Semakin jorok ya semakin wassalam gitulah. Itu yang menarik dan itu nanti mungkin akan jadi salah satu subbab pembahasan di laporan penelitian saya terkait tentang cleanliness of the toilet Of toilet and in sanitation. Australia or Indonesia? Both, because I Oh. conduct comparison Oh, studies. you make a benchmarking between Indonesia and Australia. Something like that. Benchmarking, that's alright, that's called that. Kalau melihat seperti itu Pak, mulai dari turismenya, kan saya juga pernah bilang Pak Rum, saya pengen nanti skripsinya pakai tourism marketing gitu kan. Lah, kalau dilihat dari hal tersebut di Australia sama di Indonesia itu kan harusnya bercermin ke Australia kan Pak, masalah turismenya. Itu apa yang harus dibenahi Pak? Is it tourism sector-nya atau operasionalnya? Yang paling mendasar aja deh Pak, apanya? Supaya kan di Indonesia tuh there's so many tourism sector, right? Ya. Problem yang paling mendasar adalah tourism di Indonesia itu di-develop based on the trend. Kalau nggak viral, nggak laku. Oh Ya iya kan? iya betul. Tourism itu hanya berbasis pada aku mau yang instagramable. Iya. Aku mau posting karena aku sudah pernah ke sini, pernah ke situ. Sedangkan tourism di Australia itu lebih cenderung dibangun sebagai family tourism. Oh, jadi mereka itu Jadi membangun lebih value-nya mengarah ya. kepada value, Betul. tempat untuk berkumpul, bercengkrama, tempat untuk mengabadikan momen-momen indah, tempat untuk bernostalgia, romantis, kayak gitu, lebih cenderung kayak gitu. Atau di beberapa aspek itu digunakan untuk community welfare. Artinya misalkan untuk sarana olahraga, jogging. Yang intinya semua kembali ke bagaimana menyatukan keluarga, antar pasangan, antar anak atau apa, sehingga di sana itu tempatnya untuk berkumpul, sangat homey dan enjoy banget untuk gathering begitu. Oh, jadi mereka itu membangun kontinuitas kayak sustainable tourism ya Pak ya, biar berkeberlanjutan kayak mungkin sustainable, nggak cuma viral sekarang terus habis itu mati, kan banyak di sini seperti itu kan Pak. Kalau nggak salah kemarin tulisan Pak Rektor yang di websitenya itu mengatakan bahwasanya di Cangar itu sekarang sudah sepi, tahu nggak Bapak itu? Itu kan kurang adanya sustainable tourism, kayak ada keberlanjutan di di tourism atau di pariwisata tersebut. Nah kalau saya lihat dari pernyataan Bapak bahwasanya di Australia itu lebih mengutamakan value-nya. Kalau memang value udah ditanamkan nanti kan pasti dibutuhkan kan. Pasti butuh. Dan problemnya kalau di Indonesia itu adalah no viral no justice. Kayak gitu yang dipakai ya. Kayak gitu ya. No viral no tourism no popular, something like that gitu kan yang dipakai. Tapi esensi dasar adalah ketika kita ngomong tadi kalau Dek Kamil cerita tentang tulisannya Pak Rektor di Cangar misalkan, Cangar itu not accessible for common people. Iya betul. Arealnya yang menanjak dan macam-macamnya, lokasinya sih oke. Coba kalau dibikin fasilitas yang lebih jangkauable, bahasanya jangkauable. Nggak apa-apa, kita kan Jaksel Pak. Subsel Surabaya Selatan. Lu bener loh. Subsel. Jangkauable gitu kan, semua orang bisa mengakses dengan mudah. Itu akan menjadi tempat untuk rekreasi keluarga. Contoh saja sederhana sekarang, kritik buat lokasi taman di Surabaya. Oh iya. Beberapa taman di Surabaya memang bagus, indah, mampu menurunkan derajat suhu di Surabaya. Tapi apakah accessible? Apa jangkauable? Apakah berguna bagi? Apa parkirable? Gampang parkirnya enggak gitu loh, maksud parkirable itu. Ternyata enggak. Ya hanya populer waktu peresmian, beberapa waktu. Kalau udah rame tukang parkirnya, tukang palaknya muncul. Kalau enggak parkir target parkir yang tinggi dan macam-macam. Itu yang menjadikan akhirnya tidak enjoyable buat keluarga. Terus ada gitu lagi ya kita bisa mention ya salah satu taman di
di Surabaya itu yang di pusat Pak, Taman Apsari. Itu kan sebenarnya mereka itu terkenal dengan nasi gorengnya ya kan Pak di sana ya. Terus habis itu tempat olahraga juga bisa. Tapi di sana memang nggak parkirable ya Pak. Nggak parkirable. Yang paling menarik adalah tempat lokasi-lokasi wisata publik di Australia, khususnya di Western Australia. Pasti tempat parkirnya luas. Pasti ada tempat bermain anak-anak. Pasti ada tempat untuk jogging. Pasti semua orang punya akses yang gampang. Yang menarik lagi, gretong. Gratis Pak. Gretong, mayoritas gretong, gratis. Disediain barbecue, tempat untuk bakar-bakar itu disediain, elektrik, yang tempatnya itu Pak. Yes. Dan tidak satu dalam satu area. Dan itu yang menjadikan akhirnya value itu di-create di sana. Gathering komunitas sering dipakai di situ. Tapi kembali lagi ya Pak ya, SDM mampu menjaganya, maintenance-nya apa tidak? Nangke ini disedani ngono dirombeng Hilang sesuk. Pak, iya orang tutup. Artinya mentality dan kedewasaan kita sebagai komunitas juga perlu untuk dibangun di Betul. situ gitu loh. Bagaimana tingkat pendidikan kita, bagaimana tingkat mungkin di sana itu income per kapitanya mungkin di atas kita. Iya, mungkin ya. Jauh Pak memang saya lihat ya. Kalau nangke ini ya dirombeng, di kilo dan macam-macam itu sangat mungkin, tapi bukan mengunderestimate bahwa itu nggak mungkin dilakukan ya. Iya, pasti ada probabilitas dia juga melakukan bisa. Sangat mungkin vandalisme dan macam sangat mungkin terjadi, tapi lebih banyak terjadi di kita. Begitu. Ya maka dari itu mungkin kita perlu adanya community engagement ya Pak ya, atau pemberdayaan masyarakat seperti itu. Tapi kalau saya bukan nggak sepakat dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana? Membangun awareness, membangun Kesadaran, kesadaran masyarakat terkait itu bahwa ini loh harus dibangun untuk keberlanjutan kita sebagai komunitas. Ini loh harus dibangun kita sebagai kolektivitas kita sebagai bangsa. Ini loh bahwa anak cucu kita berhak untuk mendapatkan fasilitas dan rekreasi yang layak gitu. Gak hanya zamannya awake dhewe. Iya betul. Karena kita hidup kan terbatas, tapi anak cucu kita kan tanpa batas. Ya maka dari itu Pak, jika kita lihat tadi di balik lagi Taman Apsari, sebenarnya kalau masalah value mereka juga sepertinya sudah mengadopsi ya Pak ya, apa yang Bapak bicarakan di Australia itu sudah dilaksanakan di sana. Mungkin maintenance-nya aja Pak di sana itu yang kayak mungkin kurang ya di taman itu aja, mungkin taman-taman yang lain terutama di area parkirnya itu bisa kita lihat loh Pak, dari sistem tata kotanya mungkin Pak, di sini kan sangat padat Pak, itu bisa menjadi faktor loh Pak, iya nggak sih Pak? Mungkin itu menjadi salah satu alat para pembuat kebijakan publik memberi maaf terhadap compang-campingnya tata kelola perkotaan atau pertamanan di Indonesia. Ya, mungkin itu salah satu excuse mereka. Tapi kalau saya lihat sepanjang willingness itu ada, sepanjang komunikasi itu ada, sepanjang budget itu ada dan tidak dikorupsi, kayaknya itu masih mungkin dilakukan gitu loh. Bukan hanya masih mungkin Pak, sangat mungkin itu Sangat dilakukan. mungkin dilakukan. Dan juga terutama kalau memang korupsi sudah ditekan, semua anggaran mampu tersalurkan dengan benar dan ada awareness dari masyarakat, itu mungkin sangat mungkin bisa terjadi. Terus Pak, Stronger together, together stronger.